Hanya perlu beberapa saat hingga penerbangan biasa berubah menjadi kisah bertahan hidup yang mencekam. Di dunia saat tombol yang salah atau embusan angin yang tak terduga dapat menyebabkan bencana, mematuhi aturan keselamatan sangat penting bagi semua orang. Mulai dari mengencangkan sabuk pengaman hingga menaikkan tirai jendela saat mendarat, kita memperoleh semua aturan ini dengan belajar dari kesalahan. Pantau terus untuk mengetahui lebih lanjut. Sebuah penerbangan mengalami momen gila di udara pada tahun 1993 ketika pilot secara tidak sengaja mengaktifkan bilah sayap bagian yang berada di tepi sayap. Saat itu cuaca sedang cerah, para penumpang merasa santai. Semua orang melakukan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, mereka merasa goncangan yang tak terduga. Seketika itu juga, autopilot terlepas. Kapten mulai bergulat dengan kendali. Pesawat menjadi miring, menukik dan berguling secara dramatis, mengakibatkan penurunan yang cepat setinggi sekitar 1.500 meter. Getarannya membuat kabin menjadi kacau balau dan para penumpang berteriak ketakutan. Bilah-bilah itu seharusnya hanya digunakan saat lepas landas dan mendarat, bukan saat mengudara. Itu adalah pesawat China Eastern Airlines, penerbangan 583 yang sedang berlayar di atas Samudra Pasifik dalam perjalanan dari Shanghai ke Los Angeles. Pilot menyatakan keadaan darurat dan mengarahkan pesawat ke pangkalan angkatan udara di Alaska. Dari 255 orang di dalam pesawat, 60 orang berakhir di rumah sakit, dan sayangnya 2 orang tidak selamat. Pilot melakukan beberapa gerakan cepat untuk menstabilkan pesawat, tapi cedera terjadi karena orang-orang tidak mengenakan sabuk pengaman. Mereka menganggap bahwa bilah aktif karena desain pegangan kontrolnya. Perusahaanlah yang harus disalahkan untuk itu. Mereka memproduksinya sedemikian rupa sehingga pegangannya bisa secara tidak sengaja bergoyang saat terbang. Untungnya, para kru sudah terlatih dan pesawat itu sendiri baik-baik saja kecuali kabin yang berantakan. Akibat dari insiden ini sangat mahal, butuh sekitar $1,5 juta untuk memperbaiki kerusakan itu. Ketika pesawat mulai kehilangan ketinggian, bagasi kabin di atas kepala terbuka dan video keselamatan diputar 3 kali untuk memberikan sentuhan yang menakutkan. Setelah pesawat stabil, pramugari langsung beraksi, memberikan pertolongan pertama dengan meninggalkan kotak kosong yang berserakan di kabin. Ternyata, pegangan kontrol yang didesain dengan buruk itu telah menyebabkan 11 insiden serupa sebelumnya. Kapten mungkin menyenggolnya secara tidak sengaja saat memperbaiki kontrol kecepatan. Kurangnya pelatihan pilot tentang masalah ketinggian dan sistem peringatan memperburuk keadaan. Jika para penumpang tetap mengenakan sabuk pengaman, cedera yang dialami tidak akan terlalu parah. Hal ini telah terjadi pada banyak kecelakaan lainnya. Kamu mungkin sudah tahu pengumuman pesawat ini. Meski tanda sabuk pengaman tidak menyala, tetap kenakan sabuk pengaman saat duduk. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun terbang itu aman, tetap mengenakan sabuk pengaman adalah hal yang cerdas karena kamu mungkin akan mengalami turbulensi yang tak terduga. Ini supaya kamu tetap aman selama masa-masa turbulensi yang berguncang, terutama yang cukup parah selama cuaca badai. Sarah Nelson, Presiden Asosiasi Pramugari, berpendapat bahwa tanda sabuk pengaman harus dinyalakan sepanjang perjalanan. Memprediksi turbulensi itu seperti mencoba menebak cuaca. Tidak 100% akurat, turbulensi dapat terjadi di mana saja. Pesawat terbang sangat tangguh, mampu menangani turbulensi yang sangat buruk. Risiko sebenarnya saat turbulensi adalah terluka, bukan pesawat yang hancur berantakan. Memang jarang, namun kecelakaan tetap bisa terjadi. Dalam sebuah kejadian dramatis pada tahun 2016, seorang pilot melakukan aksi superhero, menyelamatkan 439 nyawa. Dia sedang bersiap untuk lepas landas di Shanghai. Tiba-tiba, sebuah pesawat lain muncul di landasan pacu di depannya. Bereaksi secepat kilat, sang pilot dengan sigap menaikkan pesawatnya dan berhasil menghindari bencana. Pilot tersebut dianugerahi $360.000 untuk keterampilannya yang luar biasa. Dia menghindari pesawat lain kurang dari 20 meter, kira-kira sepanjang truk semi-trailer. Ternyata, pengawas lalu lintas udara dan kru pendaratan salah mengira. 2 pengendali dicabut lisensinya dan 13 orang lainnya mendapat masalah. Mereka mengatakan bahwa insiden ini seperti pengulangan dari tabrakan di Bandara Tenerife pada tahun 1977. Saat itu, 2 pesawat jumbo bertabrakan di landasan pacu yang berkabut. Mereka tidak beruntung saat itu.
insiden tersebut merupakan bencana total. Kecelakaan tertentu dalam sejarah penerbangan mencegah kecelakaan lainnya. Dengan setiap kecelakaan, sesuatu yang krusial ditingkatkan. Pada tahun 1956, dua pesawat bertabrakan di atas Grand Canyon yang mengakibatkan hilangnya 128 nyawa di dalamnya. Kecelakaan ini memicu peningkatan sistem kontrol lalu lintas udara senilai 250 juta dolar. Badan Penerbangan Federal atau FAA juga dibentuk pada tahun 1958 untuk mengawasi keamanan udara. Kemudian pada tahun 1986, sebuah pesawat pribadi secara tidak sengaja memasuki area kontrol Los Angeles dan bertabrakan dengan pesawat lain. Tragedi ini merenggut nyawa 86 orang. Sebagai tanggapan, sistem penghindaran tabrakan pun diperkenalkan. Pada tahun 1978, United Flight 173 menghadapi masalah pada roda pendaratan. Hal ini menyebabkan kecelakaan yang memakan 10 nyawa. Insiden ini memicu transformasi dalam pelatihan kokpit. Dengan memperkenalkan manajemen sumber daya kokpit, metode manajemen ini bergeser dari pendekatan tradisional yang berpusat pada kapten menjadi menekankan kerjasama tim dan komunikasi di antara para kru. Peningkatan lainnya adalah tentang mencegah keadaan darurat dalam penerbangan. Pada tahun 1983, pada penerbangan Air Canada 797, muncul asap di toilet belakang, menyebabkan kecelakaan yang merenggut 23 nyawa. FAA merespons dengan mewajibkan detektor asap dan alat pemadam kebakaran otomatis di toilet pesawat. Setelah tahun 1988, pesawat-pesawat dilengkapi dengan bantal kursi anti-api dan penerangan lantai. Versi yang lebih baru menggunakan bahan tahan api. Angin bisa berbahaya dalam keadaan tertentu. Kecelakaan pesawat Delta penerbangan 191 pada tahun 1985 membawa perhatian pada bahaya geseran angin. Upaya penelitian oleh NASA dan FAA menghasilkan pengembangan detektor radar geser angin yang mengarah ke depan. Pada pertengahan tahun 90-an, alat ini menjadi standar pada pesawat terbang. Jumlah kecelakaan yang berhubungan dengan geseran angin telah berkurang secara signifikan sejak saat itu. Pada tahun 1989, United Airlines penerbangan 232 menghadapi mimpi buruk ketika mesin DC-10 mengalami kerusakan yang membuatnya hampir tidak dapat dikendalikan. Pilot Alfred Haynes mendaratkan pesawat di bandara terdekat, namun kebakaran yang terjadi kemudian sungguh mengerikan. 185 penumpang selamat dari bencana tersebut. Akar penyebab insiden ini adalah keretakan pada piringan kipas yang terjadi selama pembuatan bahan campuran titanium. Insiden ini mendorong FAA untuk memodifikasi sistem hidrolik, menerapkan sistem keselamatan ekstra pada pesawat masa depan, dan merevolusi protokol inspeksi mesin. Pada tahun 1988, sebagian besar badan pesawat Aloha Flight robek di tengah penerbangan. Dalam sekejap, kabin pesawat terbelah dan membuat para penumpang terpapar ke langit. Meskipun terjadi kekacauan, pilot berhasil melakukan pendaratan yang aman dengan hanya 1 korban jiwa. NTSB menemukan bahwa korosi dan kerusakan akibat kelelahan yang telah terakumulasi selama lebih dari 89.000 siklus penerbangan telah menyebabkan kecelakaan ini. Pesawat ini telah digunakan untuk penerbangan pendek bertekanan antara pulau-pulau di Hawaii. Tak lama setelah itu, badan tersebut mulai program penelitian pesawat nasional tua pada tahun 1991. Program ini memperketat standar inspeksi dan pemeliharaan, terutama untuk pesawat dengan tingkat penggunaan dan siklus tinggi. Sekitar 80% kecelakaan terjadi pada 3 menit pertama setelah lepas landas atau 8 menit terakhir sebelum mendarat. Tetaplah waspada selama waktu-waktu ini, dan peluangmu untuk selamat pun akan meningkat. Tapi jangan takut, kemungkinan kamu mengalami kecelakaan pesawat adalah 1:11 juta. Itu adalah kemungkinan yang sama dengan tersambar petir dalam 1 tahun di Amerika Serikat. Di sisi lain, pesawat terbang sering tersambar petir, dan pesawat dibuat untuk bisa menanganinya. Setiap pesawat mungkin tersambar petir sekitar sekali setiap tahun atau setiap 3.000 jam saat mengudara. Tapi belum pernah ada kecelakaan yang berhubungan dengan petir sejak tahun 1967. Para insinyur telah memastikan bahwa ketika sebuah pesawat tersambar petir, petir akan langsung melewatinya dan pergi tanpa merusak apapun di dalamnya.
Mari kita pelajari mekanisme yang menarik tentang bagaimana pesawat tetap mengudara. Sayap memang penting, tapi ini bukan hanya tentang sayap. Ada 4 gaya yang bekerja: daya angkat, daya dorong, daya seret, dan berat. Ekor kecil di ujung sayap disebut winglet, dan ini membantu mengurangi pusaran udara, membuat pesawat lebih licin dan lebih cepat. Ada alasan kenapa lampu meredup ketika pesawat mendarat di malam hari. Hal ini mempersiapkan semua orang untuk melakukan evakuasi cepat, membantu mata menyesuaikan diri dengan kegelapan jika pendaratan gagal. Bayangkan kamu berada di ruangan terang yang penuh dengan rintangan dan tiba-tiba lampu padam dan kamu diminta untuk berlari menuju pintu keluar. Pasti sulit. Pramugari juga memintamu untuk menaikkan tirai jendela saat mendarat. Dalam keadaan darurat, mereka ingin kamu dapat melihat apa yang ada di luar dan mencari tahu apakah salah satu sisi pesawat lebih baik untuk melarikan diri dengan cepat. Jika kamu bertanya-tanya di mana tempat teraman di dalam pesawat, itu adalah di bagian belakang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Popular Mechanics dari tahun 1971 hingga 2005, duduk di belakang memberimu kesempatan 40% lebih baik untuk selamat dari kecelakaan. Dan tak kalah pentingnya, kamu juga lebih dekat dengan toilet.